Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan itu masih sangat rendah. Kita melihat masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Anak-anak, remaja, bahkan dewasa dan orang tua masih banyak yang melakukan hal tersebut. Sampah-sampah masih banyak yang dibakar. Juga penggunaan kantong-kantong plastik yang tidak ada kontrol dari masing-masing orang. Hal ini mengakibatkan dampak pencemaran yang masih terjadi terus-menerus dan juga dampak kerusakan lingkungan. Pada video ini saya ingin mengajak kepada semua teman-teman yang menonton agar kita bisa mulai bersama-sama, kita mulai peduli terhadap lingkungan sekitar kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, tapi itu bisa berdampak. Yang paling utama tentunya kita jangan lagi membuang sampah sembarangan. Karena yang namanya membuang sampah itu sudah ada aturan resminya, sudah ada undang-undangnya yang mengatur di mana seseorang itu wajib membuang sampah pada tempatnya. Apabila ada seseorang yang membuang sampah pada tempat yang tidak sesuai, itu ada hukum pidana dan juga ada dendanya. Tapi memang mungkin masyarakat kita ini banyak yang masih bandel dan tidak peduli atau tidak tahu terhadap aturan itu, ya sehingga masih banyak yang melanggarnya. Karena mungkin juga aturannya belum ketat dan regulasi aturan itu kadang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Jadi masyarakat kita ya masih banyak yang melanggarnya. Tapi kita jangan lihat dari peraturannya, tapi kita lihat dari dampaknya terlebih dahulu. Karena yang namanya pencemaran itu terjadi dari masing-masing orang yang memang dia berperilaku membuang sampah sembarangan, kemudian banyak yang melakukan hal tersebut, jadinya dampaknya itu meluas atau dampaknya itu jadi besar. Nah, untuk itu coba kita mulai tertib dari sekarang agar kita membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalkan kita sedang bepergian dan kita baru selesai makan sesuatu atau kita baru selesai minum dari air yang botolan. Misalkan minumannya sudah habis atau makanannya sudah habis, kemudian di tempat tersebut tidak ada tempat sampah, maka kita jangan buang sembarangan. Terus bagaimana? Kita simpan sampah tersebut. Mungkin kita masukkan ke tas, atau kita taruh di dashboard motor, atau taruh di mobil. Jangan langsung kita buang. Kita tunggu sampai kita menemukan tempat sampah. Mungkin di jalan atau mungkin bahkan sampai rumah. Baru kalau kita sudah menemukan tempat sampah, baru kita buang. Nah, itu juga sudah saya terapkan sejak lama karena saya menyadari hal tersebut. Banyak negara-negara maju itu melakukan hal tersebut gitu loh. Karena saya pernah melihat tayangan ya yang isinya itu seorang bule itu kaget ketika dia datang ke Indonesia. Dia kaget budaya masyarakat Indonesia itu kalau soal sampah tidak tertib. Di sembarang jalan dia melihat orang itu buang sampah seenaknya. Jadi itu menjadi culture shock dari masyarakat bule yang di sana negara maju yang di sana itu tertib dalam membuang sampah, tapi ternyata di Indonesia kok seperti itu. Nah, setelah melihat itu saya agak tersadar juga bahwa ternyata kita itu kadang kepedulian terhadap sampah itu masih sangat minim. Akhirnya itu saya terapkan sudah sejak lama ya, bertahun-tahun. Itu contoh kecil saja yang bisa kita mulai ya. Artinya
kita tidak melihat orang lain itu melakukan apa tidak, tapi kita fokus, kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Contoh lainnya, kita jangan lagi membakar sampah ya. Kita dalam mengolah sampah itu lebih bijak lagi, kita pilah-pilah sampah ya. Dari rumah itu kita pilah-pilah sampah yang organik dan non organik. Yang organik itu kita buang pada tempat khusus, misalkan kita tempatkan pada suatu wadah yang wadah itu bisa menampung cukup banyak begitu. Kemudian yang organik dikumpulkan di wadah itu dan ditunggu sampai terurai, karena yang namanya sampah organik itu kan cepat terurai. Jadi nanti kalau sudah terurai itu bisa dijadikan pupuk atau bisa disebarkan ke tanaman-tanaman di sekitar kita seperti itu. Sedangkan yang sampah non organik atau sampah plastik itu standarnya itu ya kita dibuang di TPA. Jadi melalui, kalau di komplek rumah itu kan biasanya ada yang mengangkut sampah. Nah, yang petugas pengangkut sampah itu kita jangan kasih sampah organik, tapi hanya khusus kita kasih sampah yang non organik, agar di TPA-nya juga tidak terlalu banyak sampah organik yang menumpuk di sana. Jadi nanti di TPA itu seharusnya hanya untuk sampah-sampah yang non organik atau sampah-sampah plastik begitu. Nah, ini jujur saja saya juga belum menerapkan ini ya, karena saya juga baru sadar masalah pemilahan sampah ini. Jadi ini baru akan saya mulai. Kemarin-kemarin itu saya sudah di rumah saya itu saya sudah mulai menaruh 2 tempat sampah yang untuk organik dan non organik, tapi karena masih baru jadi masih agak-agak lupa gitu ya untuk memisahkan sampah tersebut. Tapi nanti kedepannya mungkin akan saya buatkan tempat sampah yang kita kasih tulisan begitu ya, non organik dan organik. Jadi agar kita tidak lupa juga dan kita bisa memilahnya secara benar begitu. Nah, kemudian untuk contoh yang lainnya, kita harus mulai bijak dalam menggunakan kantong plastik ya, karena yang namanya kantong plastik itu kadang kita tidak memperhatikan penggunaannya. Kita yang penting asal pakai dan kita terus-menerus menggunakan kantong plastik, padahal itu bisa menyumbang cukup banyak sampah. Nah, saya pribadi itu sekarang mulai memperhatikan hal ini. Kadang-kadang kalau saya belanja misalkan ke Alfamart atau Indomaret, kalau produknya itu sekiranya sedikit, hanya beli 1 atau 2 produk, itu saya tidak mau menggunakan kantong plastik lagi. Kemudian kalau saya pergi, misal saya pergi ke tempat-tempat tertentu, itu saya bawa botol atau bawa tumbler sendiri begitu ya. Jadi nanti kalau saya beli minuman di suatu tempat, misal saya beli es teh atau saya beli apa gitu, saya bawa wadah sendiri atau saya bawa tumbler sendiri. Jadi itu juga bisa mengurangi sampah plastik cup dari minuman tersebut. Itu yang baru mulai saya terapkan seperti itu. Itu memang kelihatannya sepele ya, tapi kalau itu dilakukan banyak orang ya kita bisa mengurangi sampah yang beredar begitu. Karena saya lihat memang di TPA itu sampahnya sekarang itu seperti membludak begitu ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di TPA sekitar saya itu saya lihat sekarang sampahnya itu sangat membludak ya. Ya mungkin itu tidak tahu ya pengelolaan sampahnya itu seperti apa, dan cara terbaik mengolah sampah di TPA itu seperti apa juga saya tidak terlalu memahami ya. Tapi kalau dari diri kita itu
kita bisa mulainya dari hal-hal yang kecil yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Itu saja mungkin ya video dari saya, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.